Sadis pemirsa, 4 orang pemuda dikeroyok 29 pebotor menggunakan senjata tajam di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Apa yang melatar belakangi kejadian ini? Begal atau justru tawuran dua kelompok pemuda? Berikut selengkapnya dalam jejak kasus tawuran berujung pengeroyokan. Sadis, sekelompok pemuda terlibat aksi kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Lantas, apa yang melatar belakangi penyerangan tersebut? Aksi pengeroyokan sadis ini terekam CCTV milik warga yang bertengger di depan toko. Lokasi penganiayaan berada di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Sang pemilik toko baru kali pertama kedapatan melihat tindak kekerasan yang justru menduga aksi tersebut sebagai begal. Saat kejadian, suasana jalanan pun terlihat ramai. Namun kondisi tersebut tak menghalangi niat keji dari sekelompok pemuda ini. Ada dengar suara berisik-berisik gitu. Ya, terus jam 3 lewat ya, kurang lebih setengah empatan, kurang lebih sebetatan, dan terjadi berisik banyak orang. Terus saya kebangun lihat CCTV sesuai keadaan di depan gitu. Terjadi keributan di depan toko, cuma diupload di Instagram aja sih. Langsung viral ya? Iya, langsung viral. Menurut Ketua Lingkungan setempat, tawuran memang kerap terjadi pada akhir pekan. Namun ia sendiri tidak bisa memastikan warga mana yang terlibat tawuran. Sebagai Ketua Lingkungan, ya bila perlu sih ditingkatin keamanannya, antara polisinya, patrolinya harus diadain. Pokok utama tuh malam minggu. Nah, malam minggu tuh kadang-kadang suka ada yang namanya tawuran. Cuman arah-mana saya nggak tahu tawuran di sini. Kejadian mengerikan itu mengakibatkan seorang remaja menjadi korban akibat sabetan benda tajam. Pasca kejadian, polisi pun memeriksa rekaman CCTV dan mengecek setiap sudut tempat kejadian perkara. Alhasil, polisi menemukan senjata tajam berupa anak panah yang diduga kuat memiliki kaitan dengan aksi pengeroyokan. Polisi menilai aksi pengeroyokan itu justru dilatar belakangi tawuran antara dua kelompok pemuda setempat. Benar, pada hari Minggu, tanggal 24 sekira pukul 03.30, tepatnya di Jalan Raya Kosambi Timur telah terjadi tawuran, ya. Jadi kami dari Polsek Tasuaji ingin meluruskan bahwa ini adalah murni tawuran antar remaja, jadi bukan gangster. Kalau gangster itu adalah organisasi yang mempunyai kekuatan dan untuk mengacaukan suatu wilayah ataupun situasi. Tapi kalau ini murni adalah tawuran. Makanya saya bilang itu, Pak, mereka akan melakukan aksi tawuran. Makanya mereka antara dua kubu ini sudah mempersiapkan senjata tajam tersebut. Bisa kita lihat hasil cek TKP kami menemukan panah busur itu, dan kita bisa lihat juga hasil CCTV waktu si korban ini terjatuh, mereka membawa alat busurnya itu, gitu loh. Jadi mereka masing-masing memang sudah mempersenjatai dirinya masing-masing untuk melakukan aksi tawuran. Jadi untuk sementara ini hasil pemeriksaan kita yaitu pertama korban ada 3 orang dan usianya baru berusia 16 tahun. Jadi mereka masih remaja-remaja, anak-anak sekolah juga. Jadi
3 korban ini hasil keterangan yang kita dapati, mereka yaitu 1 luka di punggung, 1 luka di kaki akibat sabetan celurit tersebut. Lantas, mengapa aksi para pemuda ini nampak begitu murah dilakukan? Apakah eksistensi kelompok lebih tinggi dibandingkan dengan melukai orang lain? Orang-orang yang berhimpun dalam satu kelompok, terdiri dari lebih dari 1 orang, biasanya akan punya seolah-olah mendapatkan kekuatan energi berlipat ganda. Manifestasinya adalah mereka lebih tidak takut terhadap resiko, mereka yakin akan terhindar dari konsekuensi buruk, mereka akan bisa mengatasi segala macam bentuk ancaman, mereka akan bisa menaklukkan aparat keamanan, dan segala pandangan-pandangan yang over pessimistic. Nah, cara pandang yang serba optimis atau over optimistic semacam itu, di dalam psikologi juga diistilahkan sebagai hindsight bias, sebuah kesesatan berpikir bahwa sekali lagi seolah-olah saya atau kami akan mampu mengantisipasi segala macam resiko itu. Dan yakin bahwa kami punya kekuatan ekstra yang akan mendukung kami untuk meraih sebuah target, termasuk target kejahatan sekalipun. Kini, kelompok penyerang yang beranggotakan 29 pemotor tengah diburu polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya di mata hukum.